Shalom, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di akhir pekan ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Tuhan yang telah menyertai dan memberkati kami dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami sepanjang pekan ini. Dan di akhir pekan ini kami rindu disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi suluh dan terang untuk menuntun kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 25, ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Begini bunyi firman Tuhan, penghakiman terakhir. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika kita membaca bagian ini, tentu ada hal yang kontroversial. Kenapa? Karena Tuhan, Sang Hakim, dalam penghakiman terakhir, mengidentikan dirinya sebagai orang yang hina. Dikatakan dalam ayat 40, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam perjalanan kehidupan tentu kita lebih senang bergaul dengan orang-orang yang punya jabatan, dengan orang-orang yang punya harta, dengan orang-orang yang hidupnya baik-baik saja. Karena sepertinya kita merasa aman. Tetapi dalam kenyataannya, ternyata Tuhan mau kita melihat dan mencari wajah Tuhan justru pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan seringkali terpinggirkan. Dalam firman Tuhan hari ini menggambarkan bahwa saat penghakiman terakhir, ketika Tuhan harus memisahkan orang benar dan orang tidak benar, yang diumpamakan sebagai domba dan kambing, orang yang taat melakukan firman Tuhan dan orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Salah satu yang menjadi kriteria untuk memisahkan adalah apa yang telah orang-orang itu lakukan selama kehidupan di dunia ini. Dan menariknya, ketika ia memisahkan orang-orang benar untuk hidup dalam kemuliaan sorga, ia memilih pada orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Mungkin dalam pandangan kita kecil, hanya memberi makan, hanya memberi minum. Tetapi justru Tuhan mau kita memperhatikan hal-hal kecil di dalam kehidupan. Kita memperhatikan orang-orang kecil yang ada di sekeliling kita. Karena di wajah orang-orang kecil itulah Yesus Kristus hadir. Dikatakan dalam pembacaan kita, justru kita akan menemukan Yesus Kristus ketika kita memberi makan dan minum bagi orang yang lapar dan haus. Ketika kita memberikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian atau telanjang. Ketika kita melawat orang sakit. Atau ketika kita mengunjungi orang di penjara yang dicap tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu Saudara-saudari,
di bulan Agustus ketika kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini, kita diingatkan lagi sebagai orang Kristen, apa yang sudah kita lakukan bagi sesama anak bangsa yang membutuhkan pertolongan, bagi mereka yang butuh makan dan minum, bagi mereka yang butuh pakaian, bagi mereka yang butuh dikunjungi, bagi mereka yang tersingkir di tempat-tempat yang seringkali dicap negatif oleh banyak orang. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang belajar untuk peduli, karena ternyata dalam penghakiman terakhir, ketika kita berjumpa dengan Sang Hakim yang adil, Tuhan tidak menanyakan seberapa rajin kita ke gereja, seberapa banyak kali kita berdoa, tetapi bagaimana kita mewujudkan ibadah dan doa itu dalam ibadah yang sejati, yakni hidup mengasihi orang lain yang kelihatan di sekitar kita. Dan biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk melakukan kebaikan tanpa pamrih, melakukan kebaikan dengan tulus dan ikhlas, betul-betul memiliki hati yang peduli bagi orang-orang yang kecil. Karena kepedulian, tulus ikhlas, kasih tanpa pamrih akan terwujud justru ketika kita melakukan kebaikan bagi orang-orang yang tidak dapat membalas kebaikan yang kita lakukan. Justru ketika itulah Tuhan menyaksikan dan menilai bahwa kita telah melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah hari ini kita diingatkan untuk menjadi orang-orang yang bukan sekedar paham firman Tuhan, yang bukan sekedar rajin beribadah, rajin berdoa, tetapi juga rajin mengamalkan firman Tuhan yang kita dengar dalam kehidupan kita setiap hari. Dari dalam rumah, dari kehidupan bertetangga, dari kehidupan kita di wilayah di mana kita berada, bahkan dimanapun kita berada, lakukanlah kebaikan-kebaikan kecil bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan menyertai dan memberkati kita menjalani kehidupan ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Tuhan, karena Tuhan menganugerahkan nafas kehidupan bagi kami sampai di saat ini. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mencari wajah Tuhan, bukan hanya dalam doa dan ibadah kami, tetapi juga dalam kehidupan sosial kami. Ketika kami melihat orang-orang yang butuh pertolongan, gerakkanlah kami dengan kasih Kristus untuk melakukan kebaikan, sebagai tanda syukur kami bahwa hidup kami telah diselamatkan dan telah dimerdekakan oleh Kristus. Biarlah kehidupan kami membawa dampak baik bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat mengenal kasih Kristus melalui kehidupan kami. Tuhan tolong layakan dan berkati kami, agar di sepanjang kehidupan ini kami dapat menyatakan firman Tuhan yang sering kami dengar di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih, kami berdoa, serahkan doa ini dan serahkan kehidupan kami untuk terus dijaga, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Demikian renungan kita di hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Shalom.